negara tetangga Malaysia. Kendaraan lapis baja pertamanya buatan dalam negeri diberi nama Tarantula. Dilakukan di Wisma Perwira Tentara Darat Malaysia oleh Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 2 April lalu. Sebut-sebut bakal jadi pesaing rantis buatan PT Pindad Indonesia. Wah, ini buatan Komodo. Indonesia nih. Rantis yang Komodo. pembuatannya memakan waktu selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dimurahkan rezekinya dan juga dilancarkan segala urusannya. Balik lagi bersama saya di Jam-Jam Official. Di video kali ini saya akan mereaksi salah satu video, yaitu dari channelnya Teknologi Populer. Silahkan ya, di subscribe dulu ya. Channelnya yaitu Teknologi Populer. Nah, judulnya perbandingan kendaraan tempur buatan Indonesia versus buatan Malaysia. Mana yang lebih tangguh? Wah, kira-kira mana yang lebih tangguh ya? Kira-kira mana yang lebih canggih dan mana yang lebih kuat? Oke, kita saksikan nanti ya. Nah, sebelum kita menonton ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu, yaitu channelnya Teknologi Populer dan juga Jam-Jam Official. Kalau sudah di subscribe, mari kita tonton videonya. 1, 2, 3. Hello Teknolovers. Kita mulai dari negeri jiran terlebih dulu. Peresmian kendaraan lapis baja pertamanya buatan dalam negeri diberi nama Tarantula. Dilakukan di Wisma Perwira Tentara Darat Malaysia oleh Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 2 April lalu. Kendaraan tersebut 100% buatan Malaysia dan diproduksi oleh Mildev International Technologies. Perusahaan itu mengkategorikan kendaraan militernya sebagai High Mobility Armored Vehicle atau HMAV. Ada 8 insinyur dan lebih dari 100 staf Kementerian Pertahanan Malaysia turut jadi bagian dari pembuatan Tarantula. Membuat kendaraan lapis baja tentu saja butuh dana yang tidak sedikit. Kementerian Pertahanan Malaysia dikabarkan telah mengeluarkan dana senilai 16 juta ringgit atau setara 56 miliar rupiah untuk proyek tersebut. Nah, proyeknya itu sudah mencakup penelitian dan pengembangannya. Malaysia pastinya harus berbangga sebab sebelumnya negara ini masih bergantung dengan negara luar soal kendaraan taktis maupun kendaraan tempurnya. Namun, sekarang mereka mampu memproduksi alutsista dalam negeri dan tidak bergantung dengan negara lain. Apalagi Tarantula juga telah melalui berbagai evaluasi dan pengujian sesuai dengan standar militer internasional. Nah, berbicara soal evaluasi dan pengujian nih, itu sudah mencakup seperti uji ketahanan jalan, konsumsi bahan bakar, uji beban, dan uji pendakian. Kendaraan lapis baja ini pun dibuat agar sesuai dengan iklim dan cuaca Malaysia. Tarantula andalan Malaysia bahkan diterima dengan baik oleh beberapa negara di Timur Tengah. Namun, meski demikian, belum ada pesanan terhadap Tarantula hingga saat ini. Kalaupun dibutuhkan, mereka mengklaim siap memasuki pasar internasional. Untuk kapasitas produksinya, Mildev International Technologies mampu memproduksi 40 unit Tarantula dalam setahun. Adapun daya tahan dan kecepatan maksimalnya hingga 110 km per jam. Pokoknya Tarantula disebut mampu menjalankan berbagai misi militer serta melindungi awak dan penumpangnya. Makin mantap nih negeri Malaysia. Nah, setelah berhasil membuat kendaraan taktis atau rantis, Tarantula kemudian disebut-sebut bakal jadi pesaing rantis buatan PT Pindad Indonesia. Wah, ini buatan Komodo. Indonesia nih. Rantis yang pembuatannya memakan waktu selama 4 tahun itu, dalam proses pembuatannya melibatkan beberapa pihak lainnya, seperti Science and Technology Research Institute for Defense dan Tentara Malaysia untuk memvalidasi pembuatan rantis. Mobil perang ini dilengkapi dengan peluncur roket, remote control weapon station, atau sistem pengendali senjata jarak jauh yang bisa menembakkan senjata hingga 360 derajat. Mesin yang digunakan adalah mesin diesel buatan luar negeri Caterpillar dengan kapasitas silinder 7,2 liter plus turbo. Mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga maksimal sebesar 330 daya kuda dan torsi maksimal 116 Nm.
Meskipun memiliki berat 14 ton, tapi rantis ini mampu melesat dengan kecepatan tertinggi 110 km per jam. Kendaraan tempur buatan Malaysia itu menghabiskan dana sekitar 16 juta ringgit atau setara 55,07 miliar rupiah. Nah, dari negeri jiran kita beralih pada kendaraan tempur buatan dalam negeri. Indonesia cukup banyak memproduksi kendaraan tempur yang telah memenuhi standar alutsista militer internasional. Bahkan, produk buatan dalam negeri sudah banyak yang dipinang loh oleh negara lain. Di antaranya adalah Komodo 4x4 missile launcher. Ini loh yang tadi aku bilang, saingan tarantula milik Malaysia. Kendaraan Komodo ini sudah mendapatkan upgrade yang jauh lebih mumpuni lagi dari PT Pindad dibanding beberapa varian Komodo lainnya. Mobil dengan mesin diesel 4 silinder itu mampu menghasilkan tenaga 215 daya kuda. Kendaraan taktis andalan TNI Angkatan Darat tersebut digunakan untuk keperluan pertahanan udara, mampu melaju pada jalan aspal dengan kecepatan 80 km per jam, sedangkan di trek tanah 30 km per jam. Komodo berkapasitas 4 personil itu dibekali kemampuan untuk meluncurkan rudal yang terpasang pada bagian belakang kendaraan. Komodo missile launcher juga dilengkapi intercom set sebagai alat komunikasi personil. Anoa 6x6 mortar. Melansir laman resmi Pindad, Anoa ini memiliki kemampuan melontarkan mortir 81 mm. Kendaraan beroda 6 ini juga dilengkapi dengan rak amunisi serta atap hidrolik yang mampu dibuka tutup secara otomatis. Varian Anoa ini mampu mengangkut hingga 6 personil termasuk pengemudi dengan penggunaan mesin diesel bertenaga 600 horsepower. Untuk jarak tempuh maksimalnya hingga 600 km. Kendaraan satu ini bahkan bisa mencapai kecepatan penuh di 80 km per jam. Dan wajib nih kamu tahu, rantis Anoa bersama rantis Komodo telah diproduksi lebih dari 300 unit dengan berbagai varian. Dan ikut dalam misi perdamaian dunia PBB di berbagai negeri seperti Libanon, Afrika Tengah, dan Sudan. Wih, ini sih udah terakui dunia. Keren ya. Mantap nih PT Pindad. Harimau Medium Tank. Masih melansir laman Pindad, Harimau Medium Tank ini merupakan kendaraan tempur terbaru yang diproduksi oleh PT Pindad, didukung oleh Kementerian Pertahanan Nasional Indonesia sesuai dengan kebutuhan TNI. Nah, kalau tank satu ini sih dilengkapi dengan two-man turret berkaliber 105 mm. Bukan itu saja, ada juga senapan mesin kaliber 7,62 mm. Karena bobotnya yang lebih ringan dibandingkan main battle tank lainnya, maka desainnya dirancang agar bisa beroperasi di daerah tropis seperti hutan. Direktur Bisnis Produk Pertahanan Keamanan PT Pindad Persero Wijayanto mengatakan, pihaknya tengah menjajaki ekspor tank Harimau di beberapa negara di 2 kawasan Asia, yaitu negara-negara di ASEAN dan di Asia Selatan. Water Cannon. Selanjutnya pasti udah nggak asing lagi nih, mobil yang biasa digunakan Kepolisian Republik Indonesia untuk menertibkan demonstran. Pada tahu kan? Iya, kendaraan khusus water cannon ini mampu menyemburkan aliran air cukup kencang dari 2 selang yang terpasang di bagian depan atasnya. Daya semprot mobil water cannon mampu menjangkau hingga 50 meter. Sementara kapasitas tangki untuk menampung air mampu mencapai 5.000 liter. Water cannon buatan Pindad ini memiliki berat 16 ton dengan kecepatan maksimal mencapai 80 km per jam. Mine Resistance APC Sanca 4x4. Kendaraan buatan PT Pindad 1 ini mengadopsi mesin diesel 6 silinder segaris yang mampu menyemburkan tenaga hingga 300 horsepower. Kendaraan berbobot mencapai 15,4 ton ini dirancang untuk mengangkut personil hingga 12 orang. Keunggulan lain yang dimiliki adalah mampu menahan ledakan ranjau dari bawah kendaraan yang setara dengan 8 kg ranjau. Wow, tak hanya menahan ranjau nih, kendaraan yang digerakkan mesin diesel ini juga mampu menahan serbuan peluru kaliber 5,56 hingga 7,62 mm. Itulah perbandingan antara kendaraan tempur buatan Indonesia dan Malaysia. Keduanya sama-sama telah berhasil memproduksi kendaraan militer sendiri dan pastinya menjadi hal yang sangat membanggakan. So, tidak melulu nih bergantung dengan alutsista negara lain. Gimana nih tanggapanmu? Just komen di bawah. Jangan lupa juga klik like dan share video ini.
Sampai jumpa besok di pembahasan kita yang tak kalah seru lagi. Demikianlah tadi telah kita saksikan video yaitu perbandingan antara kendaraan lapis baja Malaysia versus Indonesia. Kalau menurut saya sih sama-sama keren, sama-sama oke ya. Tetapi kalau untuk buatan Indonesia itu sudah laku di pasaran ya. Bahkan tadi katanya sudah dipakai untuk perdamaian dunia ya atau PBB ya. Wah keren ya pokoknya ya. Mungkin cukup sampai di sini video reaction kali ini. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.